Tiga faktor ini yang penting sebenarnya. Mereka harus punya Apa sih? manajemen produksi yang kuat, Oke, manajemen keuangan yang kuat, manajemen keuangan. kemudian ada manajemen marketing yang kuat. Salah satu dari itu aja mereka nggak punya. Menurut saya, mending salah satu caranya adalah mereka bergabung dengan studio-studio yang mapan. Animpiade Animation for All. Oke Mas Roy, nah, itu tadi kan untuk pelajar ke mahasiswa. Nah sekarang untuk para pelaku animasi, artinya pelaku itu mereka yang mungkin masih baru punya studio animasi atau baru lulusan dari animasi atau mungkin mereka menjadi karyawan atau bahkan punya katakanlah profesional lah di animasi. Apa yang perlu mereka lakukan ya menghadapi dunia persilatan animasi, dunia bisnis persilatan animasi ya? Harus mereka tadi kita pada saat awal-awal sebelum kita lanjutkan kita ngobrol bahwa salah satu komunitas ya mereka. Artinya mereka ikut komunitas forum-forum animasi, forum-forum seperti itu penting sih. Jadi ya misalnya kayak kalau di Indonesia kan ada komunitas Ainaki. Ainaki. Nah, salah satunya adalah Ainaki karena informasi-informasi kan banyak kita dapat dari Ainaki juga. Itu. Kemudian kalau saya dulu sih pengalaman saya sih juga ada kayak di internasional itu ada CG Society. CG Society. Kemudian ada 3D Total. Apalagi yang sekarang yang lagi booming kan tentu Art Station. Oke. Art Station. Iya. Itu ya paling tidak itu untuk paling nggak menambah referensi wawasan untuk di kalau dunia animasi. Dulu itu ada Indo CG, kemudian kita cuman Kutu CG. Nah, itu saya juga masih merindukan itu sebenarnya. Iya. Itu karena enak sekali lengkap itu semuanya ya, bahkan agama Maya ada. Artinya masing-masing selain 3D. Saya masih ingat sih waktu itu tahun berapa ya kalau salah? Itu 2008 ya? 2006. Masih perdebatan agama Maya, agama 3D. 3D Max. Dan itu kalau saya dulu ya saya juga mungkin saya nggak tahu ya. Saya kalau lupa ingat saya waktu itu pegangnya saya sempat dari 3D Max pindah ke Maya gitu loh. Oke. Kemudian ada soft image juga. Ketika saya melihat cuma pindah mazhab kali itu. Kenapa kok diperdebatkan hal seperti ini? Dia. Padahal sebenarnya sama aja. Ilmu yang paling penting ya diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Selalu saya katakan juga software kan just tools gitu loh. Benar. Iya kan? Misalnya sekarang kan Blender. Orang bilang Blender gitu. Saya nggak bilang Blender jelek. Iya. Menurut saya Blender kemajuan dari waktu saya ditawari mencoba Blender tahun 2009 ya, 2010 sampai sekarang perkembangannya itu luar biasa gitu loh. Benar. Saya nggak akan bilang Blender itu jelek. Cuma kalau di saya pribadi saya memang project-project yang kita dapat selalu pakainya Maya. Jadi makanya saya pakainya Maya. Dan gitu. Juga sebetulnya software apapun kan semuanya fasilitasnya hampir ada sama semuanya. Tinggal kayak motor yang satu Honda, Yamaha itu semua ada remnya, semuanya ada lampunya, semua ada ratingnya gitu kan. Kayak Honda dan Toyota ya sama aja sebenarnya. Tinggal kamu lebih nyaman pakai yang mana itu aja. Itu dia. Oke. Jadi itu buat teman-teman kan itu salah satu untuk pelaku ya. Artinya masuk di dunia bisnis animasi terutama. Oke. Sekarang dengan banyaknya kalau kita lihat Mas Roy kan juga sekarang banyak studio animasi mulai banyak tumbuh gitu. Artinya mulai mereka dari lulusan animasi entah di dalam maupun di luar negeri atau kemudian juga dari mereka yang belajar secara otodidak kemudian terjun di dunia animasi kan. Nah, sekarang kan berarti kan makin banyak artinya mereka yang bisa atau masuk mengisi peluang-peluang yang ada di dalam animasi gitu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Mas Roy dengan adanya kondisi seperti itu? Sebenarnya gini mungkin kalau saya juga ngobrolan ini ada bisnis juga ya. Ketika kita membangun studio itu nggak gampang. Serius itu nggak gampang. Saya mengalami itu. Ketika di RUS pun kita awal-awal itu saya 6 bulan pernah nggak ada pemasukan, kita benar-benar nggak ada gajian kasarannya itu pernah gitu. Sampai berapa tahun kemudian kita juga pernah 3 bulan nggak gajian itu pernah gitu. Jadi itu nggak gampang sih. Sekarang kembali lagi ke kita, yang paling penting juga sebenarnya koneksi ya, koneksi penting. Nah, sama lihat juga ke diri kita masing-masing. Misal kita pengen bikin studio nih, tapi
secara bisnis dan secara keuangan juga kita belum mampu istilahnya. Karena kalau kita bikin studio animasi kan banyak modal lah. Ya kalau di Rus ya kalau menurut saya hoki sih. Karena alat sudah ada. Ya, itu dia. Gitu. Ya. Tapi ya, dan supportingnya juga oke gitu. benar. Tapi harus di garis bawah lagi, kata hoki ini ada sama dengannya. Ada ininya. Benar, hoki itu sama dengan peluang dan usaha. Itu dia. Nah, saya melihat itu peluang, saya mengusahakan. Gitu, itu namanya hoki, Pak. Oke, itu hoki ya. Benar. Itu gitu loh. Ya. Jadi saya nggak berdiam diri juga. Saya juga ketika saya dapat fasilitas seperti itu, saya juga berusaha memberikan yang terbaik gitu loh. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi sekarang sudah dapat kendaraan nih, tinggal lu bawa kemana nih? Benar. Dan kalau bisa menghasilkan cuan. Benar, harus seperti itu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan baru dan memang mereka membutuhkan modal yang gede, saya bukan mengecilkan, tapi kita lihat aja lah misalnya, banyak perusahaan-perusahaan yang baru berdiri mungkin cuma startup 5-6 orang ya. Menurut saya misal kalau mereka dari tim mereka sendiri belum ada yang leadership-nya bagus. Kemudian tiga faktornya yang penting sebenarnya. Mereka harus punya manajemen produksi yang kuat. Manajemen keuangan yang kuat. Kemudian ada manajemen marketing yang kuat. Pemasaran lah, itu lebih ke manajemen pemasaran. Itu. Nah, ketika mereka harus menurut saya sih mereka harus sadar diri juga. Ketika mereka nggak punya salah satu dari itu aja mereka nggak punya. Menurut saya, mending salah satu caranya adalah mereka bergabung dengan studio-studio yang mapan. Yang mapan ya. Karena dari mereka bergabung dengan studio-studio yang mapan, mereka bisa bertemu dengan teman-teman yang mungkin ya kita nggak tahu di studio tersebut ada yang mereka manajemen keuangannya ada yang jago, kemudian dia di manajemen pemasarannya ada yang jago, ada yang kompeten lah istilahnya gitu loh. Karena 3 ini aja belum tentu juga kan. Apalagi betul. kurang dari 1 gitu. Betul. Kurang dari. Jadi kalau memang diperkirakan kalau mereka dalam setahun kalian susah masih struggling, salah satunya cara ya itu kolaborasi dengan studio lain. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalau saya bikin studio animasi, tapi saya bisanya cuma modeling aja nih. Kira-kira kalau saya bikin studio hanya spesialis modeling, apakah dimungkinkan? Atau mungkin desain aja lah, seperti saya hanya bisa desain aja. Gini, kalau seperti bisa aja. Tapi gini, kita kan berpikirnya tidak hanya kita bikin studio cuma modeling doang. Kita pinginnya sustainable-nya itu dia berkepanjangan. Memang. Ya kan? Kita pingin dia jangka panjang. Kalau jangka panjang nggak mungkin kita ngambil modeling doang. Modeling aja. Budget modeling aja berapa? Atau kali itu untuk awal aja dulu. Benar. Bisa ya. Nah, misalnya kayak budget modeling. Harga modeling berapa sih? Iya. Benar nggak? Iya. Gitu. Harga modeling itu menurut saya nggak gede loh di Indonesia. Iya. Itu. Apalagi kalau hanya beberapa ini saja ya. Benar. Kecuali ya. Gitu. Yang lumayan. Atau paling tidak dia animating. Artinya jasa animating. Jasa animasi ya, masih mending. Tapi ada perhitungan yang kita harus perhitungkan ya. Misalnya kayak license-nya ini bagaimana. Oke. Kemudian hardware-nya ini berapa gitu. Itu standar PC-nya seperti apa. Hal-hal seperti itu sih yang harus kita lihat juga sebenarnya. Kalau misalnya seperti artinya bisa saja mereka mendapatkan pekerjaan semacam outsourcing atau ya let's say lah mulai dari A to Z gitu ya. Mereka satu studio baru dan mereka bisa mendapatkan atau pekerjaan outsourcing atau mereka mendapatkan klien lah untuk nikah. Biasanya mungkin Mas Roy bisa memberikan semacam satu ancer-ancer atau satu bayangan perhitungan kayak gimana sih hitungan untuk bisa menentukan harganya sekian puluh juta atau sekian kalau masalah harga ya. Sebenarnya kalau masalah harga ini sebenarnya itu balik ke manpower. Jadi kalau di kita itu hitungnya ke manpower. Jadi ketika kita dapat project, kalau di saya nggak hitung animasi berapa, saya nggak hitung seperti itu, tapi hitung ke manpowernya. Berapa yang diputarkan? Artinya berapa yang dipakai? Berapa yang dipakai gitu. Seperti kita di live juga sama kan. Di live juga ketika kita syuting kan kita butuh, kameramen kita bayar berapa ini. Itu yang harus kita hitungin. Tetapi apakah juga bahwa benar banyak yang mereka mengatakan bahwa wah enaknya animator itu hitungannya adalah detik. Gitu. Setiap perusahaan berbeda-beda. Itu dia. Benar. Setiap perusahaan saya nggak bisa bilang kalau cara saya paling benar. Tadi makanya di sini kita memberi wawasan. Benar. Jadi gini, makanya itu ada kembali lagi sih. Tapi gini, kalau hitungan per detik itu rata-rata itu
hasilnya akan gede. Ya. Biayanya akan gede dan di situ rata-rata klien pasti bakal apa? Teriak. Antara dia akan kasih kamu atau ya udah nggak jadi gue cari yang lain. Paling nggak gue udah tahu referensinya kan. Bener. Tapi ketika kita menggunakan manpower itu lebih pasti. Ya. Gitu loh. Ya. Itu lebih pasti. Makanya jadi kita udah tahu kalau oke, ketika saya ada project Iya 6 bulan, saya akan hire khusus orang, Karena misal 25 orang udah selesai. Karena dulu kalau saya juga punya studio dulu kan juga gak pernah hitungan di detik, karena kalau sekarang itu mereka langsung menyebutkan wah itu per detik itu sekian ratus ribu, sekian puluh ribu, oke, ya kalau dihitung kan sekian, oke, lumayan juga. Kalau saya yang penting memang ini butuh waktu berapa lama, berapa orang nih. Benar. Udah saya cuma itu aja. Oh kira-kira bisa harga sekian dah. Misal saya selalu pakai triangle. Kalau saya itu kan saya biasanya selalu triangle inilah. Apa namanya? Kualitas harga waktu. Benar. Lu pilih dua. Benar. Lu pilih dua atau satu. Kadang-kadang saya ketemu klien yang milih tiga-tiganya. Oh. Saya milih tiga-tiganya. Nggak ada masalah. Akhirnya yang terjadi ya tetap kita harus pinter-pinter dong. Gitu loh. Entah itu timeline-nya kita percepat tapi dengan quality yang murah. Ya tetap gimana caranya ya supaya bagi mereka ini oke nih bagi mereka. Itu. Yang penting kan bahasanya bagus gitu. Benar, yang penting bagus menurut dia gitu loh. Karena kadang-kadang menurut kita kurang sih, tapi mereka waduh udah bagus sekali nih. Oh ya sudah gitu. Saya waktu itu pernah ngerjain beberapa project, tapi waktu bukan animasi ya. Project design. Oke. Waktu itu saya ngerjain project design itu, saya berusaha bikin sebagus mungkin. Tapi yang terjadi adalah apa? Ketika saya bikin sebagus mungkin, dari klien tersebut mengatakan, saya nggak butuh desainmu. Karena apa? Lama. Kemudian waktu saya coba ya, saya coba dua hal waktu itu. Yang pertama adalah saya berdasarkan quality, tapi waktu saya lama. Jadinya. Kemudian saya coba lagi hal yang kedua, yaitu di mana adalah saya bekerja dengan cepat, tapi dengan progres yang seadanya. Yes. Justru klien lebih suka itu. Intinya adalah mereka setiap hari bisa lihat progres kita. Ketika dia lihat progres kita, misalnya hari ini kita kirim ke dia, gitu. Dia lihat progresnya. Deadline kan, ada waktu, benar, ada jangka waktu. Kita kasih dia setiap hari, kita kasih dia terus gitu loh. Entah dia bisa ngecek atau enggak. Yang paling penting intinya gini, yang paling penting bola panasnya jangan di kita. Iya. Gini, ini saya belajar dari Pak Daniel. Sampai ditanya, gimana hasilnya? Benar. Benar. Jadi saya gini, jelek atau bener, ya. jelek atau bagusnya saya nggak peduli, saya kasih dulu. Iya. Nah dari situ dia akan lihat, saya nggak, kayaknya ini harus dirubah gini deh, gitu loh. Iya. Dari situ saya udah mulai tahu. Kemudian saya udah mulai tahu. Oke, berarti dia maunya ke arah ini nih. Karena saya ingat dulu klien saya ingin butuh pesawat terbang. Oke, di animasi kan pesawat terbang. Pesawat terbangnya apa? Ya, pesawat terbang tahu kan? Iya tahu sih, cuma pesawat terbangnya kan yang baling-baling atau yang gas? Oh iya ada dua. Begitu dikasih baling-balingnya dua apa satu? Oh iya. Terus ada jadi begitu kita kasih pesan gini. Oh bukan yang ini. Yang seperti ini. Oh, akhirnya kita bisa tahu. Akhirnya begitu nggak yang jadi apa? Mustang. Ya Allah, kenapa lu gak bilang dari kemarin kalau ternyata lu pengennya Mustang? Lu kalau gitu dari awal gua udah bikin gitu kan bisa. Memang seperti itu. Ya. Jadi memang seperti itu. Termasuk animasi pun juga dari kita ya. Misalnya kita kerja dengan beberapa agensi juga. Kita kerja juga sama studio-studio lain. Yang sekarang yang kita lakukan adalah kita per hari. Per hari ada progres. Ada progres seperti itu. Ya, gitu. Jadi akhirnya mereka juga merasa senang gitu. Entah misalnya seminggu kemudian dia akan kasih feedback. Walaupun kayak gitu, tapi nggak ada masalah. Jadi paling tidak ketika ya paling penting ini deh, bola panas jangan sampai di kita. Ya, benar. Itu aja sebenarnya. Karena kita berikan progres. Langsung mereka walaupun ngeceknya 2 hari 3 hari lagi, begitu dia bukan gitu. Kita udah ngerjain yang baru, progres sudah baru, tapi dia masih refernya yang lama. Itu juga hal-hal kayak gitu sering terjadi. Sering kan? Aku jadi mengalami ingat itu. Dulu. Oke, sebelum ini kan saya pengen ingat tadi 3 hal tadi, kualitas, waktu atau harga tadi. Itu adalah kita biasanya klien itu milih tinggal 2. Kualitas atau waktu, nah harga kita punya gitu loh. Jadi nanti detailnya seperti apa berarti boleh nanya ya, supaya nanti penasaran tadi apa itu maksudnya tadi kualitas waktu sama harga gitu kan, gitu. Oke. Jadi ya dari pengalaman saya juga ada apa ya, ada klien yang saya maunya cepat, tapi harganya sekian ini Pak, nggak ada masalah, yang penting cepat. Ya udah, saya akan sesuaikan itu. Yeah. Kemudian ada yang
Oh, kita masih slow sih. Kita masih berapa bulan lagi. Lu bisa harga berapa? Ya udah harga sekian. Gitu. Tapi paling tidak kan harga yang kita tawarkan ke mereka juga harga yang bisa untuk menghidupi operasional juga. Mengcover itu. Itu yang kita harus lihat juga. Gitu sih. Walaupun memang harganya tidak segede apa namanya mereka minta waktunya cepat. Oke, nah itu tadi Pak Aman. Jadi di dalam bagaimana kita menghadapi nanti bisnis, Anda harus bisa menentukan. Tapi seperti tadi, apakah itu nanti per detik atau nanti Anda harus punya hitungan-hitungan. Nanti kita akan bahas bagaimana menghitung produksi supaya nanti paling tidak Anda tahu bagaimana harga yang sesuai paling tidak, ya, bukan pas tapi paling nggak sesuai dengan untuk studi Anda. Nonton animasi